Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia memiliki keinginannya sendiri. Keinginan kita ini yang akan membuat kita dipenuhi rasa untuk mencapainya, Bapak Ibu. Dan setelah kita memenuhi apa yang kita inginkan, maka kita akan semakin terikat kepada keinginan kita, kepada apa yang sudah kita lakukan dan ingin mengulanginya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang sulit terlepas dari keinginannya, sulit terlepas dari perbuatan-perbuatan daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya hatinya, pikiran, perasaan terus-menerus diikat dan dibelenggu oleh iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu ini akan sulit untuk fokus kepada Tuhan, karena sudah dibelenggu. Dan satu saat belenggu dosa dari iblis ini akan menjadi sebuah dosa yang mendatangkan kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang terikat kepada keinginan daging ini akan sulit juga untuk konsentrasi dalam hidupnya. Karena kita kalau sudah terbelenggu dosa, maka yang akan kita lakukan adalah, yang terjadi adalah yang pertama, kita tidak bisa atau sulit untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan stres dengan kehidupan ini. Kita merasa hambar, rasa tidak berdaya, rasa kosong, roh kita, hati kita tidak berdaya. Kemudian kita menjadi ragu kepada Tuhan, kepada kuat kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Kalau kita semakin jauh melangkah dalam keinginan daging kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka semakin berat pula beban yang harus kita tanggung. Tetapi Tuhan sangat sabar. Tuhan menunggu dan terus menunggu sampai kita mau bertobat kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki ada di antara anak-anaknya yang binasa. Tuhan menghendaki semuanya menaati kehendak Tuhan, berbalik dari dosa-dosa yang dia lakukan dan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengangkat beban-beban itu ketika kita mau komitmen, kita mengambil keputusan untuk tidak hidup lagi dalam kehidupan yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlahan Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan menyembuhkan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan sangat mengasihi kita. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau, Tuhan tidak rela umat-umatnya tersesat. Kalau hari-hari ini kita merasa ada di situasi ini, mari kita datang kepada Tuhan.
kita buka hati kita, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan, dan mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan setiap kelemahan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kita hidup dengan penuh dari kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup kita, sehingga setiap apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah renungan pagi yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa menutup renungan pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa buat firman yang sudah kami dengar. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, menjadi rema sepanjang hari saat kami melakukan tugas aktivitas kami. Kami mau percaya, kami mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya janji-Mu Tuhan yang selalu menghidupi kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memelihara dalam setiap tugas yang dikerjakan. Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.